pagi, Tabik pun, salam pramuka. Izin memperkenalkan diri, nama saya Komang Citan Larasati Suradja, NPM 205305305, Program Studi PGSD Angkatan 2020, Kelas 1A, Universitas Lampung. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview materi mengenai Pramuka Siaga yang telah diberikan oleh Ibu Ika Utamining Tias dan Ibu Frida Destini. Materi yang pertama yaitu mengenai pengertian pramuka siaga. Apa sih itu siaga? Siaga adalah sebutan bagi anggota pramuka yang berumur 7-10 tahun. Sebutan ini merupakan kiasan perjuangan bangsa Indonesia, yaitu saat rakyat Indonesia menyiagakan diri untuk mencapai kemerdekaan dengan berdirinya Budi Utomo pada tahun 1908 sebagai tonggak awal perjuangan bangsa. Kehidupan siaga ini masih seputaran keluarga sehingga keluarga adalah pusat aktivitas siaga. Pramuka siaga juga dikiaskan sebagai keluarga bahagia di mana terdapat ayah dan ibu serta paman dan bibi. Kemudian materi yang kedua yaitu mengenai tingkatan dalam pramuka siaga. Dalam pramuka siaga terdapat 3 tingkatan, yaitu yang pertama pramuka siaga mula. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, mula ini berarti awalan, asal, atau yang paling awal. Yang kemudian kata mula ini dijadikan sebagai nama dari tingkatan pramuka yang pertama. Untuk menjadi anggota pramuka siaga mula, calon siaga harus bisa dan mengikuti latihan paling tidak sebanyak 6 kali. Kemudian hafal dan mengerti Dwi Dharma dan Dwi Satya, dan masih banyak lagi syarat yang lainnya. Kemudian tingkatan yang kedua adalah pramuka siaga bantu. Siaga bantu mengkiaskan tingkatan siaga di mana para siaga sudah dapat membantu pekerjaan-pekerjaan tertentu. Nah, untuk menjadi anggota pramuka siaga bantu ini, para calon siaga harus mengikuti latihan paling tidak sebanyak 10 kali. Kemudian tahu arti lambang gerakan pramuka, hafal Pancasila, bisa membaca jam, dan masih banyak lagi syarat yang lainnya. Kemudian yang ketiga yaitu pramuka siaga tata. Siaga tata ini mengkiaskan tingkatan siaga yang sudah ikut serta menata karya kesiagaan. Untuk menjadi pramuka siaga tata, para calon siaga harus bisa mengibarkan dan menurunkan bendera kebangsaan, kemudian tahu hari raya nasional, tahu nama-nama pahlawan, kemudian bisa menampilkan setidaknya 1 macam kegiatan seni budaya. Contohnya yaitu seperti menari tarian tradisional atau tari-tari daerah yang lainnya. Kemudian materi yang ketiga yaitu satuan dalam pramuka siaga. Ada 2 macam satuan, yaitu yang pertama satuan terkecil dalam pramuka siaga. Biasanya disebut barung, dan yang kedua satuan terbesar yang biasanya disebut perindukan. Barung itu biasanya beranggotakan paling banyak 10 orang dan perindukan sendiri terdiri dari barung-barung yang tadi. Kemudian bentuk barisan upacara siaga adalah lingkaran dengan pembina berada di tengah lingkaran, mengandung filosofis bahwa pandangan para siaga yang masih terfokus hanya pada satu titik. Kemudian materi yang keempat mengenai kegiatan pramuka siaga. Nah, untuk pramuka siaga, kegiatan yang dikhususkan adalah pesta siaga. Apa itu pesta siaga? Pesta siaga adalah pertemuan pramuka siaga dalam bentuk perkemahan besar selama 1 hari tetapi tanpa menginap, dengan diadakannya berbagai kegiatan seperti permainan bersama, pameran siaga, pentas seni budaya, seperti misalnya menari, kemudian karnaval, dan masih banyak lagi kegiatan-kegiatan yang mampu membangun semangat. Kemudian materi yang kelima yaitu upacara dalam siaga. Upacara adalah hal yang pertama dilakukan sebelum memulai
dan menutup latihan pramuka. Yang pertama yaitu upacara pembukaan. Nah, upacara pembukaan ini meliputi 13 tahapan upacara yang harus dilakukan, yaitu yang pertama diadakannya pemeriksaan kebersihan dan kerapihan para anggotanya. Yang kedua, memilih barung terbaik untuk memimpin upacara. Yang ketiga, barung terbaik menyiapkan perlengkapan yang diperlukan untuk upacara. Kemudian yang keempat, pemimpin upacara memanggil anggota untuk membentuk lingkaran mengelilingi bendera. Yang kelima, pembina upacara dijemput oleh pemimpin upacara dan mengambil tempat di tengah lingkaran menghadap bendera. Yang keenam, para pembantu pembina segera masuk ke lingkaran upacara. Yang ketujuh, pemimpin upacara mengambil bendera untuk dikibarkan. Yang kedelapan, pada waktu bendera sampai, semua anggota harus memberi hormat sampai dengan selesai dikibarkan. Kemudian yang kesembilan, pembina upacara membaca Pancasila diikuti oleh seluruh anggota upacara. Yang kesepuluh, pemimpin upacara membaca Dwi Dharma diikuti oleh semua anggota pramuka siaga. Yang ke-11, pemimpin upacara kembali ke barungnya. 12, pemimpin upacara mengumumkan hal-hal yang perlu diketahui oleh anggota pramuka siaga. Dan yang terakhir, pembina upacara mengucapkan doa yang diikuti oleh anggota pramuka. Kemudian upacara penutup. Upacara ini dilakukan saat latihan telah selesai. Upacara penutupan ini memiliki tahapan yang hampir sama dengan upacara pembuka, namun memiliki tahap yang lebih sedikit, yaitu hanya 7 tahap. Yang pertama yaitu barung terbaik menyiapkan perlengkapan upacara. Yang kedua, pemimpin upacara memanggil anggota untuk membentuk lingkaran besar dengan mengelilingi bendera. Yang ketiga, pembina upacara dijemput oleh pemimpin upacara dan mengambil tempat di tengah lingkaran menghadap ke bendera. Yang keempat, para pembantu pembina upacara masuk ke lingkaran. Yang kelima, pemimpin upacara mengambil tempat di dekat bendera, berhadapan dengan pembina upacara, memberi hormat pada bendera, kemudian membawanya keluar tempat upacara. Para anggota juga harus memberi hormat ketika bendera keluar dari tempat upacara. Kemudian pemimpin upacara menggulung dan meletakkan bendera di tempat yang telah ditentukan dan kembali ke barungnya. Kemudian yang keenam, pengumuman dan pesan pembina upacara kepada para anggota pramuka siaga. Dan yang ketujuh, yang terakhir, pembina upacara mengucapkan doa diikuti oleh anggota, lalu barisan dibubarkan, para anggota bersalaman dengan para pembina. Oke teman-teman, itu adalah review materi yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Selamat pagi, salam pramuka. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!